Oke, hari ini kita akan pelajari tentang biokimia bagian pendahuluan. Kita berbicara tentang fondasi kehidupan. Biokimia adalah salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari bahan kimia yang mendukung kehidupan makhluk hidup. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk ke dalam tahapan yang lebih dalam, kita harus mempelajari yang pertama sekali adalah sel yang menyusun makhluk hidup. Sel adalah satuan struktural dan fungsi dari seluruh makhluk hidup. Di sini ada gambar sel bakteri dan sel hewan. Sel bakteri rata-rata ukurannya 1 mikrometer, sedangkan sel hewan rata-rata ukurannya adalah 50 mikrometer. Ada banyak kemiripan dalam sel bakteri dan sel hewan. Contohnya, di dalamnya sama-sama terdapat sitoplasma. Juga terdapat membran plasma dan ribosom. Pada hewan ada nukleus atau inti sel, sedangkan pada bakteri ada nukleoid. Dan oleh karena pada hewan ada inti sel, maka dia memiliki membran inti, sedangkan pada bakteri tidak. Kemudian ada organel-organel, atau bisa dibilang merupakan bagian-bagian yang memiliki fungsi struktural di dalam sel, di mana fungsi tersebut mendukung kehidupan atau mendukung kinerja daripada sel. Membran plasma adalah bagian tepi sel yang memisahkan isi sel dengan dunia luar. Bagian ini terdiri dari lipida dan protein dan sering disebut sebagai gabungannya yaitu lipoprotein. Sitoplasma merupakan isi atau volume internal sel yang tersusun oleh sitosol dan beragam partikel tersuspensi yang memiliki fungsi spesifik. Sitosol merupakan larutan berkonsentrasi tinggi yang mengandung enzim-enzim dan molekul RNA yang membuat kode enzim tersebut. Koenzim merupakan senyawa esensial pada reaksi yang terdapat di dalam sel untuk menghasilkan metabolisme. Nah, senyawa koenzim ini bukan merupakan enzim. Namun, ketika enzim bereaksi, dia akan dibantu atau dikatalisa oleh koenzim. Jadi koenzim ini merupakan zat yang membantu enzim untuk bereaksi dengan sempurna di dalam sel. Nukleus atau inti sel merupakan tempat genom. Genom adalah set lengkap dari gen yang terdiri dari DNA. Jadi di inti ini, genom direplikasi dan disimpan, atau sifat-sifat keturunan ada dalam bagian ini di dalam sel. Sel terdapat dua jenis, yaitu eukariota, sel yang bermembran ganda, memiliki amplop inti, sedangkan prokariota, ini termasuk di dalamnya adalah mikroorganisme tanpa membran inti. Ada dua kategori besar, yaitu bakteri dan archaea, yang termasuk ke dalam prokariota. Organisme ini terdiri dalam 3 domain, yaitu bakteri, hidup di tanah, permukaan air dan jaringan dari organisme hidup, dan yang organisme yang membusuk. Archaea hidup di kondisi ekstrim. Nah, di sini kita bisa lihat keduanya ini adalah prokariota. Sedangkan sisanya adalah eukariota, memiliki amplop inti. Kalau kita lihat dari
pembagiannya dari tanaman keluarga, kita lihat bakteri tersusun oleh Dermatogallus, Flavobacteria, Cyanobacteria, Proteobacteria, bakteri gram positif, bakteri hijau tanpa sulfur, kemudian ada Archaea. Ini merupakan organisme atau mikroorganisme yang dapat hidup di kondisi ekstrim. Ada Pyrodictyum, ada Thermoproteus yang tahan panas ya. Ada Thermococcus, ada Methanococcus, ada Methanobacterium, ada Methanosarcina, ada Halophilus. Kemudian ada golongan Eukaryota atau Eukarya. Di dalamnya ada Diplomonads, Microsporidia, Trichomonads, Flagellata, Ciliata, tumbuhan, jamur, hewan termasuk manusia ya. Kemudian ada kamir, ada entamuba. Itu merupakan bagian-bagian dari prokaryota dan eukaryota. Prokaryota terbagi menjadi bakteri dan archaea. Domain bakteri dan archaea. Habitatnya ada dua, habitat aerobik dan habitat anaerobik. Kata aero berarti terdapat udara. Dalam hal ini spesifik yaitu oksigen yang melimpah. Jadi habitat aerobik adalah habitat atau tempat tinggal yang mengandung banyak oksigen. Nah, beberapa organisme memanfaatkan energi dari transfer elektron dari molekul bahan bakar ke oksigen di dalam selnya. Sedangkan bakteri-bakteri atau mikroorganisme yang hidup pada habitat anaerobik, mereka menolak oksigen. Namun ada organisme yang beradaptasi pada lingkungan ini. Nah, bakteri atau mikroorganisme anaerobik pada lingkungan ini mendapatkan energi oleh perpindahan elektron ke nitrat, membentuk N2. Sulfat membentuk H2S. Karbon dioksida membentuk metana. Banyak organisme yang telah berkembang dalam lingkungan anaerobik. Itu disebut dengan anaerob obligat. Anaerob obligat adalah organisme yang mati ketika terpapar oksigen. Sedangkan anaerob fakultatif, mereka mampu hidup dengan atau tanpa oksigen. Perbedaan organisme berdasar sumber energi dan prekursor biosintetik. Berdasarkan sumber energi ada fototrop, mereka menangkap dan memanfaatkan sinar matahari. Kemudian ada kemotrop, mendapat energi dari oksidasi kimia bahan bakar, di mana beberapa kemotrop mengoksidasi bahan bakar anorganik seperti HS ke S. Di mana S ini pangkat 0 kita bisa lihat itu unsur sulfur. Dari sulfur unsur ke sulfat. Dari nitro ke nitrat. Dari ferro ke fere. Fototrop dapat dibagi menjadi autotrop dan di mana dapat mensintesis semua biomolekulnya dari karbon dioksida. Itu adalah autotrop. Sedangkan heterotrop dia membutuhkan nutrien organik yang dibuat oleh organisme lain. Kalau dari sini kita bisa lihat bahwa ada organisme yang merupakan fototrop dan ada organisme yang kemotrop. Fototrop ada yang fototrop autotrop, ada yang fototrop heterotrop. Jadi kita bisa mengklasifikasikannya. Silakan komen di bawah ini. Menurut Anda, manusia termasuk di dalam organisme yang memanfaatkan energi seperti apa? Apakah gabungan atau tunggal? Silahkan komen di bawah. Nah, ini merupakan bagan
dari semua organisme. Dan ini merupakan penjelasan dari apa yang telah kita dengarkan tadi. Sehingga kita tahu bahwa ada yang kemotrop, ada fototrop. Yang kemotrop ada kemoautotrop, ada kemoheterotrop. Sedangkan yang fototrop ada fotoautotrop dan fotoheterotrop. Jadi kita bisa lihat bahwa hewan-hewan, mikroorganisme, tumbuhan itu dikelompokkan berdasarkan pemanfaatan energinya. Fitur struktur sel bakteri dan archaea. Kita lihat pada bakteri dan archaea. Di sini fitur strukturnya sama-sama memiliki ribosom, namun dia lebih kecil daripada ribosom sel eukariotik. Tetapi fungsinya tetap sama, yaitu sintesis protein dari RNA pesan. Kemudian terdapat amplop sel. Amplop sel inilah yang memberikan perbedaan antara bakteri dan archaea. Nukleoid sama-sama dimiliki, dan juga villi atau bulu sel juga sama-sama dimiliki oleh bakteri atau archaea. Namun pada amplop sel kita dapat lihat bahwa pada bakteri gram positif terdapat banyak polisakarida pada selnya. Kita bisa lihat di sini, ini yang seperti serabut kain merupakan jaringan karbohidrat, atau dalam hal ini adalah polisakarida. Kemudian ada glikoprotein. Yang putih ini adalah glikoprotein. Dan ada membran plasma. Dari membran plasma ada di bawah amplop sel, dan di balik membran plasma adalah sitoplasma. Jadi semakin ke dalam, yaitu kita akan menemukan sitoplasma atau isi dari selnya. Kemudian ada bakteri gram negatif. Dia memiliki pada bagian terluarnya itu LPS. Kemudian di baliknya itu adalah lipoprotein dan porin sebagai tempat keluar masuknya bagian amplop sel. Kita lihat pada bagian bakteri gram negatif, amplop selnya terdiri oleh sedikit sekali polisakarida. Jadi di sini polisakaridanya sangat sedikit, di mana dia memiliki periplasma atau cairan yang mengisi bagian amplop sel, dan kemudian di bawahnya plasma membran dan ada sitoplasma. Nah, pada archaea kita bisa melihat fiturnya, mengapa dia bisa tahan terhadap panas yang ekstrim dibandingkan bakteri. Karena bagian yang terluarnya dia terdapat bagian yang cukup solid layer, yaitu glikoprotein, dan juga dia memiliki pseudopeptidoglikan, di mana fitur polisakaridanya juga cukup banyak, tetapi tidak serapat gram positif, di mana hasil penyusunan ini pada amplop sel membuat archaea tahan terhadap panas yang tinggi. Kemudian di bawahnya ada membran plasma dan kemudian ada sitoplasma. Organel sel eukariotik. Dalam sitoplasma sel eukariotik terdapat organel-organel dengan fungsi spesifik. Di dalamnya termasuk mitokondria, di mana pada mitokondria ini di sini terjadi reaksi penarik energi.
Kemudian ada retikulum endoplasma dan kompleks Golgi, di mana di sini dimainkan peran pusat dalam sintesis dan proses lipida dan protein membran. Jadi di sini dia dibentuk lipida dan protein membran, itu lipoprotein ya. Kemudian ada peroksisom, di mana pada peroksisom ini asam lemak yang rantai panjang, sangat panjang, itu dioksidasi untuk kebutuhan sel. Dan kemudian ada lisosom, di mana pada lisosom ini terdapat enzim pencernaan untuk mendegradasi butiran sel yang tidak dibutuhkan. Jadi ada bagian-bagian sel yang tidak lagi berguna itu akan didegradasi oleh lisosom. Dan nanti akan dibentuk bagian sel yang baru yang dibutuhkan. Jadi yang tua masuk ke lisosom untuk dilakukan pembaharuan. Nah, pada sel tumbuhan yang tidak terdapat pada sel hewan yaitu vakuola. Di mana vakuola ini terdapat asam organik jumlah besar dan juga kloroplas. Di mana kloroplas ini membantu tumbuhan untuk menggunakan sinar matahari mendorong sintesis ATP untuk proses fotosintesis. Kalau kita lihat di sini gambar dari sel hewan dan sel tumbuhan. Tadi sudah dijelaskan fungsi-fungsinya, namun yang berbeda adalah pada tumbuhan kita lihat terdapat yang disebut dengan kloroplas. Kloroplas dan vakuola. Serta kita bisa lihat dinding sel dari tumbuhan. Ini dinding sel yang rigid atau kaku. Sangat keras. Terbentuk dari polimer selulosa. Sama seperti yang kita lihat pada kebanyakan tumbuhan, mereka memiliki selulosa pada kulitnya. Kulit sel. Sedangkan pada kita manusia atau hewan dia lebih fleksibel. Dari gambarnya kita bisa lihat dia lebih fleksibel. Nah, kemudian ada kompleks supramolekul di dalam sel. Yang dimaksud adalah supramolekul adalah yang molekul-molekul berbobot molekul tinggi yang menyusun sel. Di mana molekul-molekul ini memiliki satuan monomerik yang lebih sederhana. Sebagai contoh adalah kromatin. Kromatin ini kita berbicara tentang garis keturunan. Di mana kromatin ini molekul yang sangat besar, dia dibentuk oleh makromolekul DNA, juga makromolekul protein. Nah, makromolekul DNA ini memiliki satuan monomerik yang disebut dengan nukleotida. Kita akan mempelajari hal itu di bagian akhir pertemuan kita. Kemudian ada membran plasma. Dia dibentuk oleh protein, di mana protein ini satuan monomeriknya adalah asam amino. Oleh sebab itu kita tahu betapa kita membutuhkan asam amino untuk membentuk struktur tubuh kita. Kemudian pada tumbuhan ada dinding sel. Dinding sel pada tumbuhan makromolekulnya adalah selulosa. Selulosa ini satuan monomeriknya adalah gula. Oleh sebab itu, glukosa. Oleh sebab itu, pada hewan yang dapat memanfaatkan selulosa seperti kambing atau ruminansia yang lainnya dan kerbau, mereka memakan selulosa untuk menghasilkan glukosa untuk asupan energi dalam tubuh. Sedangkan kita manusia, kita tidak memakan selulosa, tidak memakan bagian tumbuhan, tapi bagian biji yang mana ikatannya berbeda dengan ikatan pada selulosa, namun satuan monomeriknya juga tetap sama, yaitu glukosa. Jadi perbedaannya adalah cara pencernaan. Kita tidak mampu mencerna selulosa, tetapi kita mampu mencerna polisakarida
yang punya ikatan yang berbeda dengan selulosa. Terima kasih atas perhatiannya. Kita dapat mempelajari bersama-sama lebih dalam lagi tentang mata pelajaran ini dari buku Nelson and Cox tahun 2017, Leninger Principles of Biochemistry, edisi yang ke-7, keluaran Freeman, New York. Terima kasih.